bekerja, aku jadi lapar sekali. Pasti anakku juga sudah sangat lapar. Nak, tenang ya. Sekarang juga ibu mau makan kok. Enak aja makan. Emang ini udah jamnya makan? Dasar rakus kamu tuh. Maaf Nyonya. Memang ada perjanjiannya. Ada pakai makan kalau kerja. Gak ada jam makan. Kerja dulu baru beres. Boleh makan. Nih. Habisin tuh. Masih baik kan saya? Ngasihin sisa makanan dari saya. Makan tuh. Maaf Nyonya, Apa lagi? kalau boleh biar Mina saja yang berbagi makanan sama Ibu Aisyah. Nina, saya ingatkan sama kamu ya. Awas ya kalau kamu ngasih makanan kamu ke dia. Ya? Dan jangan kamu ngadu ke Yoga. Iya Nyonya, iya. Sabar ya Bu. Ya Allah, semoga air putih ini memberi kekenyangan untuk aku dan anak aku. Karena hanya ini yang aku punya. Anakku, maafkan ibu ya. Ibu cuma bisa kasih kamu ini. Semoga Allah tetap menjaga kamu dalam kandungan ibu. Insya Allah. Ibu Aisyah, ini Bibi nak beli nasi padang di depan. Lumayan buat ngendel perut ibu yang lapar. Ya Allah, Bi. Bibi kenapa repot-repot beliin itu buat aku? Udahlah Bu, nggak apa-apa. Mina ikhlas kok. Soalnya kalau Mina hamil lagi di dapur, nanti malah ketahuan Nyonya. Jatah makan Mina sudah habis. Mina, kenapa kamu buang-buang uang untuk aku? Aku nggak apa-apa kok. Udah cukup minum air putih. Bu Aisyah, harus banyak makan. Karena kasihan janin yang ibu kandung. Terima kasih ya, Mina. Udahlah Bu, nggak apa-apa. Lagian orang hamil nggak boleh sedih-sedih. Mending sekarang ibu pergi ke pavilion dan dimakan nasinya. Tapi ingat ya Bu, jangan sampai ketahuan Nyonya besar. Aduh, nanti beliau bisa marah kayak apaan. Semoga ini bisa membantu Rina dan Rani juga yang belum makan. Iya. Terima kasih ya sekali lagi. Sama-sama Ibu. Selamat istirahat sambil menikmati nasinya. Iya, Bi. Bimina tuh baik banget ya. Tahu aja kalau misalnya kita lagi butuh makanan. Walaupun cuma telur, tapi rasanya kayak rendang. Apapun enak kok kalau kita bersyukur. Kalian kenapa? Kok malah dipisahin buat kakak sih? Kenapa kalian makannya dikit? Aisyah, di dalam perut Aisyah itu ada yang lebih butuh makan. Lagian kan Aisyah udah kerja keras. Jadi Aisyah butuh tenaga yang banyak. Lagian Bu Indah tuh keterlaluan banget. Pakai tenaga orang, tapi nggak kasih makan. Iya tuh Bu Indah, dasar calon penghuni neraka. Rina, Rani, kalian nggak boleh bicara seperti itu. Bagaimanapun juga, ibu bisa dioperasi karena Bu Indah. Karena uangnya Bu Indah. Jadi kalian nggak boleh bicara seperti itu ya.
Tapi Kak, sampai sekarang kok Ibu belum siuman ya Kak? Iya Kak, aku kangen sama Ibu. Ya udah, kita berdoa aja ya. Kita berdoa kesembuhan untuk ibu dan yang terbaik buat kita. Kita nggak boleh putus harapan. Ingat ya kata-kata ibu. Aisyah! Aisyah! Mas Yoga. Kamu gak apa-apa? Mas, kenapa kamu lakuin ini? Tangan kamu. Kamu gak apa-apa kan? Yoga, Mama jelaskan ya. Tadi Mama bawa es batu, mungkin airnya netes-netes, Mama kepleset, terus kena bangku nih. Buktinya pinggang Mama kena ujung bangku sakit. Gimana? Kamu sakit nggak? Kena minyak? Hah? Jadi luka dong. Mama obatin ya. Nggak usah. Saya obatin sendiri. Aisyah, kamu itu ya bawa celaka buat anak saya. Lihat aja, Yoga jadi luka tuh kena minyak gara-gara ngelindungin kamu. Aku nggak tahu Mas Yoga akan datang nyelamatin aku. Udah, banyak alasan. Kamu pasti sengaja ya berlindung sama anak saya biar dibelain. Enggak Nyonya, kalau saya bisa menggantikan, saya akan menggantikan posisi Mas Yoga. Aduh, kasihan banget Yoga. Pasti dia kesakitan tuh, kulitnya kena minyak. Ini semua gara-gara kamu. Kenapa sih hidup saya sial banget harus ketemu manusia seperti kamu? Aku bener-bener gak bermaksud bikin Mas Yoga jadi kayak gitu ya Allah. Pasti Mas Yoga sekarang lagi kesakitan. Dan semua ini gara-gara aku. Aduh, gila perih banget. Untungnya bukan Aisyah yang kena. Kalau dia kena pasti kasihan banget. Mas, kenapa sih Mas? Sampai saat ini aja kamu masih mementingkan aku. Kamu itu lelaki yang sangat baik, Mas. Aisyah. Aisyah, kamu ngapain di sini? Kalau Mama ngeliat kamu pasti diomelin loh. Mas, maaf ya. Aku kepikiran luka-luka kamu. Pasti susah kan ngobatinnya? Sini aku obatin ya. Sakit ya? Enggak kok. Udah ngeliat kamu aja, rasanya udah gak begitu sakit.
sini. Lo berdua lagi ngapain sih? Mbak Syasha jangan salah paham, saya cuma bantuin Mas Yoga ngobatin lukanya kok. Turunin tangan lo dari tunangan gue. Dasar perempuan murahan. Jaga mulut kamu ya. Loh, emang bener kan dia perempuan murahan? Kalau dia perempuan baik-baik, kenapa dia berduaan di dalam satu kamar sama laki-laki yang bukan siapa-siapanya dia? Laki-lakinya udah punya tunangan lagi. Maaf Mbak, tapi saya nggak bermaksud. Gak bermaksud? Gak bermaksud lo bilang? Itu doang alasan lo? Dasar pembohong. Lo sengaja kan pasti pengen deket-deket sama Yoga, ya kan? Mbak, sumpah demi Allah Mbak, saya nggak punya maksud apapun. Saya beneran ngobatin lukanya Mas Yoga. Ya udah, kalau gitu sekarang lo keluar. Biar gue yang lanjutin ngobatin Yoga. Udah sana keluar. Yoga, sini aku obatin. Tadi aku ketemu sama Tante Indah. Terus dia cerita deh tentang kejadian barusan. Kenapa sih? Kamu tuh mau bantuin aku tuh mau ngoceh sih? Iya, iya. Ya Allah, kenapa perasaan ini rasanya sakit sekali? Aku benar-benar masih nggak rela Mas Yoga bersama dengan wanita lain. Aku masih mencintai dia, ya Allah. Betapa besar cinta yang masih aku rasakan untuk dia. Kasihan. Astagfirullahaladzim. Kenapa aku harus mengingat semua kenangan itu, ya Allah? Hanya akan membuat hatiku makin sedih kalau aku mengingat itu. Lebih baik aku pergi aja. Aduh, astaga. Kalau jalan tuh hati-hati dong. Kenapa sih mesti buru-buru? Kalau saya jatuh, gak sembuh-sembuh nih kaki saya. Maafin saya, Nyonya, maafin saya. Kamu kenapa? Nangisnya begitu banget. Sakit ya hati kamu ya. Ngelihat Yoga sama Sasa. Ya, makanya kalau suka sama orang jangan terlalu kecintaan banget. Jadinya dalam deh. Coba kamu lihat tuh. Gak apa-apa. Kalau mereka berdua karena memang wajar. Mereka tuh sebentar lagi akan menikah. Cemburu ya kamu ya? Kamu tuh harus sadar, Aisyah. Sampai kapanpun, kamu gak bakalan bisa jadi nyonya di rumah ini. Karena nyonya nantinya di rumah ini adalah Sasa, bukan kamu. Jangan mimpi kamu ya. Bukan berarti kamu mengandung anak Yoga terus kamu bisa memiliki Yoga. Gak akan, gak bisa. Selamanya gak bisa. Udah, sekarang mendingan kamu ke tukang sayur. Beli semua keperluan makanan di rumah ini, ya? Iya, Nyonya. Di sana. Rina! Kak Irfan, Kalian dari mana saja? kita baru aja datang, Kak. Sekarang kita tinggal di rumah Kak Yoga lagi. Rumah Yoga? Kaisa? Kaisa juga tinggal di sana, Kak. Tapi jadi pembantu. Jadi pembantu? Kaisa kan lagi hamil? Iya, Kak. Bu Ina tuh jahat banget deh, Kak. Kasihan Kak Aisyah, selalu aja disuruh yang macem-macem. Dan yang paling parah, Kak Aisyah nggak boleh makan. Kasian banget Aisyah.
Maafin Kak Irfan ya. Kak Irfan belum bisa bantu kalian. Kakak juga baru dapat kerjaan. Tapi kalian tenang aja. Kakak akan berusaha cari kerjaan buat Kaisa, ya? Yaudah, ini kakak ada sedikit uang buat kalian, buat beli makan, buat kalian sama Kaisa, ya? Kalian ambil. Buat makan Kak Aisyah. Makasih banyak ya Kak Irfan. Makasih ya Kak Irfan. Ya udah, kakak pergi dulu ya. Kalian jaga ibu kalian. Kita permisi dulu ya Kak. Kita mau jenguk ibu. Assalamualaikum. Kasihan sekali Aisyah. Aku harus tengok dia. Bang, ini berapa? Ini kacang berapa, Bang? 3.000. Ini berapa, Bang? Ini 3.000 ya? Iya, Satu aja dulu. 3.000, iya. Loh, Bu Aisyah, lama nggak ketemu. Sudah balik lagi, toh? Dengar-dengar udah baikan nih. Kok di rumah diperlakukan seperti pembantu sih? Serius, Jeng? Dari nyonya turun tahta jadi pembantu. Ih, kasihan ya. Cantik ya, Bu? Masih ngarep balikan lagi sama suaminya. Tapi mantan suaminya sudah punya tunangan baru. Bang, saya capeknya sama ini ya? Iya, iya. Kacang, Bang. Iya. Pak, saya mau beli ini berapa ya semuanya? Oh, Bu Aisyah udah jadi pembantu. Kalau gitu saya samain dah harga pembantu, ya. Gak macet di rumah. Ibu-ibu, duluan ya. Assalamualaikum. Salam. Bu, ayo belanja dong, Bu. Aisyah!